Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya insani. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alifia Rahmawati, Brilian Pratama, dan juga Hafiz Gulam Alwi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Howard M. Kalisley memberikan definisi manajemen sebagai pengintegrasian, pengorganisasian, atau pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien. John M. Pfiffner mendefinisikan manajemen dengan sesuatu yang berhubungan dengan mengarahkan orang beserta fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Fatahullah Judi, yaitu sebuah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan dengan melalui orang lain agar kegiatan-kegiatan yang dimaksud memperoleh hasil atau output yang maksimal dan dilakukan dengan pendekatan secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah pengertian sumber daya insani. Weather and Davis yang dikutip oleh Edi Sutrisno tahun 2009, sumber daya insani adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme ini menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya insani dalam mencapai keberhasilan organisasi. Dan yang kedua adalah menurut Nawawi dan Ismanto 2015. Tambahan sumber daya insani meliputi 3 pengertian. Pertama, sumber daya insani adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Yang kedua, sumber daya insani adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Ketiga, sumber daya insani adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasinya. Yang ketiga adalah pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Edwin B. Filippo, yang seperti yang dikutip dalam Gaul 2014, manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisir atau mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pengadaan, pengembangan, kompensasi, penyatuan, perawatan, atau pemeliharaan, dan memisahkan atau pelepasan sumber daya manusia kepada tujuan-tujuan akhir individu, organisasi, dan masyarakat yang telah dicapai. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani atau yang biasa disebut dengan MSDI merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya insani atau SDI ini dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani ini dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya insani. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya insani tersebut. Nah, dari pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM dengan manajemen sumber daya insani atau MSDI tidaklah jauh berbeda definisinya. Namun hanya berbeda dalam kata manusia pada umumnya dengan kata insani yang bermakna insan kamil dalam bahasa Arab atau manusia seutuhnya. Ibnu Arabi dan Al-Jili menjelaskan bahwa An-Lisan Al-Kamil adalah konsep yang merujuk kepada Rasulullah sebagai contoh manusia yang ideal. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang mengarah pada sifat-sifat para nabi. Sifat-sifat tersebut yaitu sidik atau benar, fatonah yang artinya cerdas, amanah yang artinya jujur atau terpercaya, dan tablik atau transparan sebagai dasar serta kebenaran dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dasar perilaku manajemen sumber daya insani. 1. Sidik, artinya benar. Sidik artinya benar dan jujur. Sifat jujur merupakan sifat yang paling utama yang harus ada di setiap diri manusia yang insani. Sifat sidik pertama sekali harus dimiliki seseorang pemimpin. Seorang pemimpin harus senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya.
Yang kedua, amanah, jujur atau terpercaya. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab. Sumber daya insani haruslah memiliki sifat amanah karena Allah menyebutkan sifat orang-orang yang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, tablik, artinya transparan. Orang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan sesuatu yang benar atau berbobot dan dengan tutur kata yang tepat dan tidak akan mengurangi atau menambahi suatu perkataan yang hendak dikatakan. Di dalam perusahaan, sifat tablik ini sangat penting diciptakan karena harus ada kejelasan informasi pada setiap bidang organisasi supaya memudahkan setiap pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Berikutnya yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Fatonah bisa diartikan sebagai kecerdikan atau kebijaksanaan. Sumber daya insani yang mengaplikasikan sifat fatonah maka dia akan memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. 3. Kecerdasan manusia yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, kecerdasan transendental atau TQ. Yang kelima yaitu istiqomah. Istiqomah adalah komitmen dalam menjalankan satu program untuk menuju satu tujuan. Sumber daya insani harus memiliki sifat istiqomah ini karena dalam menjalankan semua aktivitas perusahaan pasti adanya masalah dan tantangan. Jadi, apabila SDI ini memiliki sifat istiqomah, maka insani akan lebih sabar dan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, sekian terima kasih dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hafiz. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya insani. Fungsi manajemen ada dua macam, yaitu fungsi manajemen yang mencakup perencanaan atau planning, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan fungsi operasional yang mencakup pengadaan sumber daya insani, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Bagian yang pertama yaitu fungsi manajemen yang mencakup perencanaan atau planning. Semua orang menyatakan bahwa perencanaan adalah bagian terpenting. Oleh karena itu menyita banyak waktu dalam proses manajemen. Kemudian yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Apabila serangkaian kegiatan telah disusun dalam rangka mencari tujuan organisasi, maka untuk melaksanaan implementasi kegiatan tersebut harus diorganisasikan. Yang ketiga yaitu ada pengarahan atau directing. Untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif, diperlukan arahan dari manajer. Kemudian yang terakhir ada pengendalian atau controlling, yaitu fungsi pengendalian adalah untuk mengatur kegiatan agar kegiatan-kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional, yang meliputi pertama pengadaan sumber daya insani atau recruitment. Fungsi recruitment seorang manajer sumber daya insani bertujuan untuk memperoleh jenis tenaga kerja sumber daya insani yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada pengembangan atau development. Tenaga kerja adalah sumber daya yang telah diperoleh oleh suatu organisasi, perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada kompensasi. Kompensasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Melalui fungsi itu organisasi memberikan balas jasa yang memadai dan layak kepada karyawan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu integrasi atau integration. Integrasi adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk rekonsiliasi atau pencocokan kepentingan karyawan dalam organisasi itu. Kemudian ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu kemampuan sumber daya insani yang telah dimiliki oleh suatu organisasi perlu dipelihara karena kemampuan tersebut merupakan aset yang penting bagi terlaksananya tujuan dan tugas organisasi. Kemudian yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja atau separation. Seorang karyawan tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi tersebut. Pada suatu ketika paling tidak mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan cara pensiun. Untuk itu tenaga kerja atau karyawan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya insani. Tujuan dalam manajemen sumber daya insani ada 4. Yang pertama yaitu tujuan fungsional, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu ada tujuan kemasyarakatan atau sosial, yaitu tujuan yang dilakukan untuk menjaga kontribusi Departemen SDI dengan sebaik mungkin karena sumber daya insani akan terbuang percuma jika MSDI atau manajemen sumber daya insani tidak direncanakan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu ada tujuan personal atau karyawan, yang membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan itu mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan masyarakat akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan organisasi atau perusahaan, memastikan bahwa MSDI atau manajemen sumber daya insani berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDI membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDI hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDI. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. MSDI sering disebut dengan MSDA karena pengertian dari keduanya sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya pada pandangannya. MSDM bersifat umum dan cenderung materialistik, sedangkan dalam MSDM semua pekerjaan harus didasari dengan syariat agama sehingga tidak merugikan orang lain. Maka itu, sesuai dengan penjelasan di atas, orang manajer harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan dengan meniru sifat-sifat beliau seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan sifat-sifat lainnya yang menyangkut dengan kegiatan manajemen. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.